Saudara, gambaran-gambaran semacam ini mari kita perhatikan dengan baik, bahwa pertempuran Tuhan dan iblis itu bukan sesuatu yang seru karena tidak seimbang. Mari kita perhatikan lebih jauh di dalam terang firman Tuhan ini, saudara. Ya. Jangan merendahkan Tuhan di dalam hal semacam ini. Ya. Yang berikut yang terakhir, saudara, di dalam bagian ini. Gap teori ini muncul bukan sebagai hasil daripada eksegesis, ilmu menggali dan menafsirkan firman Tuhan terhadap Kejadian pasal 1 ayat 1 dan 2, tetapi sebagai hasil eisegesis terhadap Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Eisegesis berarti kita menggali ayat sedemikian rupa sehingga dari ayat tersebut keluar suatu ajaran. Ini cara yang benar di dalam kita mempelajari firman Tuhan, ya. Ini adalah cara yang sangat tepat, ya, dan menghargai firman Tuhan. Tetapi eisegesis di sini, saudara, berarti kita memasukkan pandangan kita ke dalam ayat-ayat kitab suci, dan ini jelas merupakan cara penafsiran yang salah. Jadi pandangan kita yang sedemikian rupa, kita mencari faktor pendukung dari Alkitab, jadi dicocokkan begitu saja. Dan ini satu penafsiran yang tidak bertanggung jawab. Nah, pandangan daripada teori gap inilah menggunakan cara eisegesis, bukan eksegesis. Nah, saudara, mari kita kembali ke dalam konteks terang firman Tuhan ini. Yang berikutnya, Petrus mengingatkan, Tuhan menunda kedatangannya bukan karena lalai pada janjinya, tetapi karena ia sabar dan tidak menghendaki ada yang binasa. Jadi penundaan itu bukan sesuatu yang menunjukkan kelambanan maupun kelalaian Tuhan, tapi penundaan itu menunjukkan kebesaran kasih-Nya kepada kita. Kalau ini datang jauh sebelumnya, kita semua mati, binasa. Di dalam kejahatan kita, kebobrokan kita. 20 tahun lalu, 30 tahun yang lalu, kita mungkin bukan orang yang mengenal Kristus dengan baik, bukan? Kalau pada waktu itu dia datang, binasalah kita semua. Tetapi dia menunda, ini menunjukkan satu ekspresi kasih dan kebesarannya kepada kita. Tetapi para pengejek ini justru melecehkan Tuhan, merendahkan Tuhan, seolah-olah Tuhan itu pelupa. Saudara, perhatikan di sini, ya. Di dalam ayat 9, apakah ayat 9 ini bertentangan dengan ajaran predestinasi? Saya katakan tidak. Ya. Ada dua kemungkinan untuk menafsirkan supaya ayat ini tidak bertentangan dengan hal ini, saudara. Yang pertama, kehendak Allah di sini tidak menunjuk kepada rencana kekal dari Allah, bukan. Ya. Tetapi hanya menunjuk kepada sesuatu yang menyenangkan Allah kalau itu terjadi. Seorang penafsir, saudara, mengatakan bahwa lebih tepat diterjemahkan tidak menginginkan daripada tidak menghendaki. Ya, mengapa? Kita lihat di sini. Bandingkan juga dalam Yehezkiel pasal 16. Kalau kita lihat dalam terang firman Tuhan tersebut, maupun dalam Yehezkiel pasal 33, Yehezkiel 18 dan Yehezkiel 33, ya. Juga kita lihat yang mengatakan bahwa Allah tidak berkenan dengan kematian orang fasik. Sudah sangat jelas, saudara, hal-hal demikian. Perhatikan juga bahwa mulai ayat 3 Petrus berbicara tentang pengejek-pengejek. Perhatikan. Dan Petrus selalu menggunakan katanya, ya, dikatakan dan mereka, ya, perhatikan kepada para pengejek. Tetapi mulai ayat 8 ia berbicara tentang orang Kristen dan dia terus menggunakan kata kamu atau mu. Perhatikan ayat 8, ayat 9, ayat 11, 14 dan 15. So, perubahan ini, ya, mari kita perhatikan dengan baik. Jadi mulai ayat 8 itu konteks pembicaraan menyoroti orang Kristen. Dan karena itu, saudara, semua orang dalam ayat 9 itu menunjukkan semua orang Kristen, semua orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Artinya orang yang sampai pada waktu Petrus berbicara, orang itu memegang teguh seluruh nubuat dan firman Tuhan yang berkaitan dengan akhir zaman. Jadi Petrus sengaja mengkontraskan, ada orang-orang yang tetap dengan setia memegangnya kebenaran nubuat itu, tetapi ada orang-orang yang tidak punya kesabaran untuk melihat penggenapan janji Tuhan di dalam akhir zaman itu. Orang-orang semacam ini terpisah di dalam pengalimatan daripada Petrus. Dan sikap mereka dan hidup mereka sebagai buahnya menunjukkan bahwa mereka memang adalah orang-orang yang bukan mengenal Allah yang sesungguhnya. Mereka hanya menangkap firman Tuhan dan mengerti firman Tuhan secara konteks pikiran mereka, tetapi tidak terekspresi di dalam komitmen dan totalitas mereka kepada kebenaran. Nah, Petrus mencoba melihat dua konteks inilah, maka dia memaparkan. Mulai ayat 8, dia bicara kepada orang-orang yang memegang teguh janji Tuhan dan penggenapan yang akan dinyatakan. Kata lalai
dan kelalaian dalam ayat 9, saudara. Itu diterjemahkan lamban atau kelambanan. Kata penundaan atau kelambanan ini disebabkan karena kesabaran Allah. Saudara, kita lihat di sini bahwa Tuhan dianggap oleh mereka lalai, tapi sebenarnya Tuhan menunjukkan kesabarannya kepada manusia. Saudara, kita lihat di sini, seringkali kita di dalam pergumulan, ya, kita menghadapi berbagai macam satu pergumulan, seolah-olah Tuhan itu lalai menggenapi janjinya. Tidak, ya, Tuhan menghendaki buah pertobatan lebih dahulu nyata dalam hidup kita, baru Dia akan menyatakan lebih jauh. Sudah bisa lihat. Jadi jangan minta pertolongan Tuhan sesegera mungkin, tetapi kita tidak punya sikap sesegera mungkin untuk bertobat. Itu tidak mungkin, saudara. Yang Tuhan kehendaki adalah kesegeraan kita sedini mungkin untuk dalam merespon firman Tuhan atau pertobatan. Baru kita akan melihat ketepatan waktu Tuhan di dalam menggenapi janjinya untuk kita. Petrus melihat dalam aspek itu, saudara. Oleh sebab itu, saudara, dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 20 dibicarakan tentang kesabaran Allah sebelum air bah. Dan sekarang dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9 dibicarakan kesabaran Allah sebelum kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Jadi kesabaran Allah kepada manusia di dalam zaman Nuh ada hitungan kira-kira lebih dari 100 tahun di dalam pembuatan bahtera semacam itu, saudara. Maka itu kesabaran yang sangat luar biasa. Tetapi itu sama sekali tidak dipedulikan oleh orang-orang dalam zaman Nuh. Bahkan mereka mengejek Nuh dan mengatakan Nuh sudah gila karena membangun atau membuat bahtera yang begitu besar dan sekaligus tidak di tepi laut tetapi di pegunungan. Dan mereka menganggap ini gila Nuh. Mereka mengejek dan merendahkan. Ini esensi yang sama terjadi pada waktu menjelang kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Orang-orang mengejek bahwa orang-orang yang menantikan Tuhan untuk kedatangan yang kedua kalinya dianggap sebagai orang yang tidak waras.